Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Kali ini kita akan memberi komentar atau mengkomentari dalam tanda petik aplikasi game sederhana untuk ke depan agar kita lebih lebih terstruktur dalam membuat coding. Maksudnya seperti apa? Mari kita ikuti tayangan berikut ini. Ya, kalau kita cermati ya, di layar kita seperti biasa sudah ada dua lembar kerja, yaitu dashbox untuk emulator koneksi antara CMD ke Windows yang diwakili dengan folder Clipper di Drive D. Nah, yang ini source code-nya, kita open file. Yang terakhir kita membahas tentang tembak 6B. Nah, kita sementara dashboard akan kita abaikan sementara. Kita akan menelisik program yang sudah kita buat ini. Di sini kalau kita amati, yang pertama jelas ini setting untuk mengatur agar berjalannya program bisa maksimal. Kemudian ini adalah clue di mana kita menentukan nilai-nilai tertentu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini ada tanda-tanda bintang di depan ini. Ini yang disebut sebagai remark atau catatan atau semacam dalam tanda petik konsep yang akan kita buat di dalam programnya. Sebenarnya remark ini bisa kita lakukan tanpa di dalam editornya ya, bisa kita buat di kertas terpisah, namun dokumentasinya akan agak ribet ya, karena ya bukan ribet tapi Anda harus rapi ya. Misalnya katakanlah yang saya blog ini ditulis dalam satu lembar kertas atau di suatu buku, diberi catatan di buku itu, dikasih catatan misalnya program yang bernama tembak 6b.prg, ada catatan ini ditulis di buku, bisa manual ya, benar-benar buku hard copy, atau Anda letakkan di file yang terpisah, misalnya di file aplikasi word processing semacam Microsoft atau sejenisnya begitu. Sehingga ini kalau misalnya ya saya hapus, nggak ada masalah terhadap program itu ya. Sedangkan ini harga awal. Demikian juga yang ini juga, penjelasan ini sebenarnya bisa kita hapus macam ini ya. Sehingga dengan demikian dalam tanda petik program kita menjadi bersih. Ini juga ini semua yang ada tanda bintang itu tidak ada pengaruhnya terhadap proses pengolahan program itu sendiri ya. Yang saya blok biru itu saya hapus ya, jadinya ini. Kemudian kita lihat lagi di bawah apakah masih ada. Kita lihat, nah ini misalnya ini kita hapus juga nggak masalah, tapi kalau yang seperti ini saya kira penting ya karena untuk mempermudah kita memahami alur program. Jadi kalau hanya yang saya sasaran satu, programnya ini idem dito, sasaran 2 seperti ini ya. Tetapi di dalam sasaran satu ini, yang di dalam proses kan juga ada ini juga kita hapus saja sehingga program kita jadi bersih, tidak terjadi dalam tanda petik percaya. Kadang-kadang remark ini kalau kita tidak hati-hati ini bisa menjebak juga gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di program if else perintah ini kan tidak ada gunanya, maka ini boleh
dibuang ya, else bintang ini dibuang gini. Ini tidak ada pengaruhnya terhadap jalannya program ya, seperti di yang ini juga ya. Jadi yang else ini ya, ini boleh kita hapus, kita buang. Demikian juga yang di sini, ini kita hapus semacam itu. Kemudian jarak baris kosong ini saya kira baik juga ya untuk membuat kita lebih fokus. Oh, ini fokusnya di 1, 2. Yang ini nggak masalah, ini betul ya. Nah ini, nah tinggal Anda merapikan rekap terakhir. Ini kan tadi dari tembak 6B sudah tidak ada, sudah bersih. Ini kita boleh file save as supaya sebagai history, kenangan riwayat dari program kita perjalanan seperti apa. Ini tembak 6B boleh kita save as menjadi tembak 7 misalnya ya, langsung 7. Ini .prg in all files, macam itu ya. Demikian. Kemudian setelah kita ganti nama, sekali lagi tujuannya untuk history ya, jadi kita bisa punya riwayat program ini tadinya semacam kita simpan. Nah begitu. Apakah tembak 7B itu bisa jalan? Kita harus cek juga, karena pada waktu kita melakukan penghapusan itu bisa saja yang harusnya tidak dihapus kita hapus, itu antisipasinya. Tapi yakin dan percaya yang kita lakukan itu sudah benar ya, jadi kita tinggal cek ya. Ini kita konekan seperti biasa, kemudian kita jalankan yang namanya tembak 7. Tembak 7 ini adalah 6B. Nah kita cek ya, kita jalankan, tekan enter. Nah ini sudah mulai bergerak ya. Oke. Ini pelurunya menembak sasaran pertama, macam itu. Ini saya percepat ya, jadi dia hanya sekian detik. Nah ini hanya 31 detik saja, karena dari 202808 selesai di 202839, benar ya, 31 detik. Artinya apa? Artinya program ini berjalan. Kemudian kita cek juga kalau 0 bagaimana. Ini juga berjalan. Kemudian kita ini kan kita kasih waktu sampai berapa? 120 detik, 2 menit. Berarti harusnya kan kita mulainya di 202904 ya, nanti selesai di 203104. Ini tidak ada tambah sasaran apapun, nanti game over jadinya. Ya, oke, kita tunggu aja. Ini kan sekaligus ngecek algoritma terkait dengan remark yang kita hapus. Sebetulnya remark itu catatan, artinya membantu kita mempermudah mengekspresikan algoritma kita ke bahasa program. Nah, setiap bahasa pemrograman komputer itu mempunyai simbol-simbol tertentu ya, di dalam paper pakai bintang, terus kemudian kata-katanya apa. Di program yang lain seperti Turbo Pascal juga ada, misalnya menggunakan kurung kurawal buka dan diikuti bintang dan seterusnya. Demikian juga bahasa programming lain. Ini sudah 30. Nah, nanti kita tunggu 31. Ya, ini sebenarnya bergerak sendiri. Ya, demikian. Bentar ya, masih kurang kira-kira sekitar 20 detik, 25 detik lagi.
Kita tunggu saja. Walaupun kita sudah nembak satu ya, saya kira ya tetap game over nih. Coba ya kita cek. Sudah ada satu skor ya, skor satu. Kalau kita lihat di, nah ini hampir, game over. Game over ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Telaah ini penting untuk supaya kita di dalam membuat program bisa lebih efektif dan efisien. Oke, silahkan dicoba kalau Anda terkesan dengan video saya ini, silahkan di like and share supaya juga banyak orang lain yang terinspirasi. Sehingga dengan demikian mereka juga akan menjadi kompeten juga. Karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia.